Selamat malam Miss Mary, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 13 di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kami bawakan pada kesempatan hari ini, yaitu adalah materi outsourcing. Dan sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Cindy Teresa Sihite dengan NPM 2161201039, dan teman saya yang lain ada Ludovicus Henry Menane dengan NPM 2161201039. Lalu ada Yosafat Bintang Fajar dengan NPM 2161201027. Oke, pembahasan materi kita yaitu adalah pengertian outsourcing. Yang kedua ada perbedaan outsourcing dan downsizing. Yang ketiga ada alasan melakukan outsourcing. Yang keempat ada faktor-faktor penyebab outsourcing. Selanjutnya ada tipe-tipe outsourcing. Lalu ada outsourcing di bidang sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada outsourcing dengan kelemahan dan keuntungannya. Yang pertama ada pengertian outsourcing. Outsourcing pada hakikatnya adalah suatu kegiatan pembelian, yaitu pembelian jasa dengan tujuan strategi panjang. Jadi salah satu tujuan terpenting dari outsourcing adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menekan biaya operasi. Oleh karena itu, banyak wujud outsourcing yang berupa menggantikan mempekerjakan karyawan tetap paruh waktu, karyawan kontrak, atau bentuk lain di mana para karyawan tidak atau lebih sedikit menerima fringe benefit. Dengan kata lain, outsourcing dapat berupa memperkerjakan karyawan secara tetap dengan gaji tinggi dengan mempekerjakan karyawan secara temporer dengan gaji lebih rendah. Lalu selanjutnya ada perbedaan outsourcing dan downsizing. Menurut Richard Druce tahun 2006, ada dua istilah yang sering banyak digunakan, yaitu outsourcing dan downsizing. Perbedaan antara kedua istilah tersebut yaitu yang pertama, kalau outsourcing itu pemindahan pekerjaan beserta karyawan yang mengerjakan ke perusahaan lain. Yang kedua, jumlah pengurangan relatif sedikit. Yang ketiga, pengaruhnya kurang drastis karena hanya berubah pemberian kerja. Yang keempat, umumnya tidak mempengaruhi masyarakat umum. Yang kelima, aktivitas tetap ada, hanya dikerjakan oleh perusahaan lain. Yang keenam, tidak menimbulkan pengangguran. Dan yang ketujuh, anggaran perusahaan tetap atau turun sedikit. Dan selanjutnya adalah downsizing, yaitu pengurangan karyawan dengan alasan tertentu seperti berkurangnya penjualan karyawan dengan alasan tertentu seperti berkurangnya penjualan atau pesanan keseluruhan ekonomi. Lalu yang kedua adanya biasanya jumlah pengurangan dalam jumlah. Yang ketiga, pengaruh pada karyawan drastis dan langsung. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat dan sektor publik. Yang kelima, ada aktivitas yang dikerjakan memang sungguh berkurang. Yang keenam, menimbulkan pengangguran secara langsung. Dan yang ketujuh, anggaran perusahaan turun drastis. Para ahli manajemen yang dilakukan sejak tahun 1991, termasuk survei yang dilakukan terhadap lebih dari 1.200 perusahaan. Outsourcing Institute mengumpulkan sejumlah alasan mengapa perusahaan melakukan outsourcing terhadap aktivitas-aktivitas dan potensi keuntungan apa saja yang diharapkan diperoleh. Potensi keuntungan atau alasan-alasan tersebut antara lain untuk Richardus 2006, yang pertama meningkatkan fokus perusahaan, yang kedua memanfaatkan kemampuan kelas dunia, yang ketiga mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering, yang keempat membagi risiko, yang kelima sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan lain, yang keenam memungkinkan tersedianya dana pribadi,
Yang ketujuh, menciptakan dan dana segar. Yang kedelapan, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Yang kesembilan, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Lanjut, faktor-faktor penyebab keberhasilan outsourcing. The Outsourcing Institute, suatu lembaga yang didirikan di Amerika yang melakukan riset mengenai perkembangan outsourcing, ini mengatakan bahwa menurut penelitian ada 10 faktor yang menyebabkan keberhasilan langkah outsourcing Ricardus 2006, yaitu yang pertama, memahami maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, memiliki visi dan perencanaan strategis. Yang ketiga, memilih secara tepat service provider atau pemberian jasa. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pengelolaan terus-menerus terhadap hubungan antara perusahaan dan pemberi jasa. Yang kelima, memiliki kontrak yang cukup tersusun dengan baik. Yang keenam, memelihara komunikasi yang baik dan terbuka dengan individu atau kelompok terkait. Yang ketujuh, mendapatkan dukungan dan keikutsertaan manajemen. Yang kedelapan, memberikan perhatian secara berhati-hati pada persoalan yang menyangkut karyawan. Yang kesembilan, memiliki justifikasi ekonomi dan keuangan yang layak. Yang kesepuluh, menggunakan tenaga berpengalaman dari luar. Tipe-tipe outsourcing. Yang pertama, contracting. Ini adalah bentuk penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga yang paling sederhana dan merupakan bentuk yang paling lama. Biasanya ini menyangkut kegiatan yang sederhana atau jenis layanannya tingkat rendah seperti pembersihan kantor, peliharaan rumput, dan sebagainya. Yang kedua, outsourcing adalah penyeragan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja pekerja yang profesional dan berkelas dunia. Oleh karena itu, pemberian jasa merupakan hal yang sangat vital. Diperlukan pemberian jasa yang menspesifikasikan dirinya pada jenis pekerjaan atau aktivitas yang diserahkan. 3. Insourcing. Jenis ini adalah kebalikan dari outsourcing, di mana perusahaan bukan menyerahkan aktivitas pada perusahaan lain yang dianggap lebih kompeten, namun justru mengambil atau menerima pekerjaan dari perusahaan lain dengan berbagai motivasi. Lanjut, 4. Cost-sharing adalah jenis hubungan pekerjaan dan aktivitas di mana hubungan antara perusahaan dengan rekan lebih erat dari sekedar hubungan outsourcing biasa. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang outsourcing di bidang sumber daya manusia. Jenis-jenis tenaga yang paling banyak digunakan di sini adalah tenaga clerical atau tenaga spesial.
Biasanya penggunanya adalah atas dasar kebutuhan sementara karena untuk beberapa negara ketentuan perundangan kadang-kadang tidak memungkinkan menggunakan tenaga kontrak untuk kebutuhan yang bersifat tetap. Tenaga-tenaga spesialis yang umumnya dibutuhkan, misalnya tenaga untuk rekrutmen atau pelatihan dan untuk audit. Sebetulnya hanya ada perbedaan yang sangat tipis antara outsourcing jasa tertentu dengan outsourcing tenaga tertentu. Yaitu yang pertama, bukan masalah strategi. Mengandalkan dan menyerahkan tugas kepada pihak ketiga tidak akan mengurangi kepentingan perusahaan sepanjang tidak menyangkut tugas yang strategis. Yang kedua yaitu pengalaman. Untuk beberapa tugas, diperlukan petugas yang berpengalaman di bidang tersebut dan seringkali hanya dapat diperoleh secara cepat melalui outsourcing. Memang pengalaman dapat dikumpulkan dalam perusahaan sendiri, tetapi memerlukan waktu dan kadang-kadang justru waktu itu tidak ada karena suatu kebutuhan mendesak, misalnya. Yang ketiga, biaya. Dalam banyak hal, biaya untuk menggunakan tenaga dari luar lebih kecil dan juga hanya menyangkut biaya variabel, apalagi diperlukan untuk waktu terbatas. Hal ini lebih jika standar gaji perusahaan sendiri lebih tinggi dari standar gaji perusahaan pemberi jasa. Sementara itu, beberapa kerugian yang dapat diantisipasi dari jenis outsourcing seperti ini adalah sebagai berikut, yaitu biaya, pengawasan, dan larangan. Materi selanjutnya, risiko outsourcing. Keuntungan outsourcing, yang pertama, penghematan biaya. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan keahlian. Yang ketiga, fokus pada proses bisnis inti. Yang keempat, mengurangi biaya operasional, infrastruktur, dan perekrutan. Yang kelima, berbagi resiko. Kelemahan outsourcing, yaitu yang pertama, resiko mengungkap informasi rahasia perusahaan. Yang kedua, pengiriman layanan. Yang ketiga, ketidakstabilan perusahaan outsource. Dan yang keempat, kurangnya fokus pelanggan.